Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM, News, Traffic, and Music. And hai, selamat menjalani hari ini dengan bahagia sahabat Sonora ya di tengah pandemi ini. Seperti biasa, Sonora ini menghadirkan perbincangan yang seputar dengan kesehatan spesial untuk Anda. Gimana cara biar kita sama-sama untuk menjaga kesehatan. Dan hari ini spesial sekali karena saya sedang di Semarang Medical Center Tlogorjo. Tepatnya ini ada di Healthy Lunch lantai 2. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sekaligus juga nanti sambil santai-santai. Ini di YouTube nanti juga available, di siaran juga available. Dan sama masih barengan sama saya Boy Pamungkas. Dan kalau misal Anda kemarin juga sempat menyimak juga perbincangan saya di SMC Tlogorjo, hari ini masih bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf Suseno SPJP FIHA. Hai, selamat sore dokter. Selamat sore Mas Bayu. Baik, ini apa kabar dok untuk hari ini dok? Alhamdulillah ada 3 pasien kita kateterisasi, tapi alhamdulillah semuanya baik. Semuanya berjalan dengan lancar. Baik dok, ini minggu beberapa waktu yang lalu kita sempat berbicara mengenai jantung begitu, dan ternyata kok kayaknya itu ngomongin jantung tuh kompleks ya dok ya, gitu kan. Ada banyak ternyata yang harus kita tuh semakin aware lagi dengan kesehatan jantung kita, dengan lifestyle dan segala macam. Dan tema hari ini kita akan berbicara mengenai nyeri dada. Itu sama dengan serangan jantung, dengan tanda tanya apakah sama dengan serangan jantung. Dan ini saya kutip dulu dari dokterpenulis.com. Ini dirilis atau dipublish di tahun 2007, tepatnya tanggal 18 Agustus. Di mana pada saat itu ada sebuah cerita nonton bola ya, Piala Dunia, terus tiba-tiba ada rasa nyeri begitu yang ternyata dibiarin itu lama-kelamaan mengganggu dok begitu. Nah ini sebenarnya apa yang sedang terjadi dok? Oke, jadi kebetulan yang saya share ke Anda itu adalah tulisan saya Mas. Yeah. Karena saya diminta ada bahan ya dok, ya yang di bahan pakai tulisan saya aja biar gampang. Jadi sering banget kan kita ketemu sama pasien, dan saya keluhan utama, salah satu keluhan pasien itu di poli jantung kita itu ada 2. Ada 3 ya. 3 ya. Okay. Tapi yang paling sering itu adalah nyeri dada. Nyeri dada, oke. Hampir kurang lebih sekitar 40 sampai 50% itu nyeri dada. Kemudian sesak. Baru yang terakhir itu berdebar-debar. Oke. Kemudian yang lain-lainnya, itu misalnya kakinya bengkak atau yang lainnya. Tapi yang paling sering adalah nyeri dada. Jadi itulah sebenarnya kenapa saya kalau memulai untuk kita bahas, kita kupas lah sedikit-sedikit tentang jantung itu, saya kira mulai dari keluhan yang paling sering dulu ya, nyeri dada. Dan memang ini yang juga paling sering dikhawatirkan tanda kutip oleh banyak teman-teman atau pendengar yang kalau ada keluhan di sini itu jantung apa enggak sih? Iya. Jadi satu, bahwa keluhan nyeri dada itu yang mau saya bilang adalah tidak selalu jantung. Itu satu, tidak selalu jantung. Tapi bukan berarti harus kita remehkan juga, karena memang pada awal-awal fase penyakit jantung bisa ada keluhan nyeri dadanya itu tidak khas gitu. Jadi intinya setiap ada keluhan nyeri dada tetap harus kita pikirkan, ada nggak sih ke arah jantung apa enggak. Tentu saja dengan melihat faktor-faktor resiko yang dimiliki oleh seseorang yang punya nyeri dada itu. Biasanya sih gampangannya gini, kalau yang nyeri dada itu usia udah di atas 40, ada faktor resiko misalnya gula, tensi, perokok, atau dari faktor keturunan genetik. Dari faktor genetik ternyata ini punya faktor riwayat penyakit jantung yang kuat. Karena itu pada pasien-pasien yang seperti itu kita nggak boleh menyepelekan nyeri dada. Tapi sebaliknya ketika yang nyeri ini umurnya masih misalnya 20 tahun, laki-laki atau wanita, mungkin nyeri dadanya agak kecil sih kemungkinan itu satu jantung. Jadi itu juga sebelum kita lebih detail tentang masalah nyeri dadanya, latar belakang dari siapa yang mengeluh itu juga penting. Seperti itu. Tapi ini menarik dok, ketika tadi disampaikan bahwa stigma yang ada di masyarakat ketika ada nyeri dada itu ditakutkan jantung begitu kan. Dan ini kan juga sempat disinggung juga di tulisan dokter di tahun 2007 itu, bisa jadi ini karena pengaruh dari sinetron, atau mungkin yang sering terjadi di masyarakat ketika ada tetangga yang meninggal, kayaknya tiba-tiba kok jantung seperti itu ya kan dok. Banyak banget pasien yang datang setelah tetangganya meninggal, atau saudaranya meninggal kan? Saudaranya meninggal, tetangganya meninggal serangan jantung.
atau pacarnya meninggal karena Iya. itu kemudian terasa takut. Iya, Ini, betul. aku juga nyeri dada ini, kira-kira sama nggak sih sama tetangga, sama saudara, itu banyak beberapa kali kesini. Misalnya kalau pas ada nyun sewu, maaf, ada satu kasus yang meninggal nyeri dada yang mendadak gitu ya, entah itu artis atau mungkin apapun figure yang begitu ya, public figure, ya itu pasti akan kayaknya hari-hari ini agak banyak yang datang gitu ke Poli gitu ya. Nah, jadi gitu. Tapi memang selain satu tadi latar belakang tadi ya, setiap orang kan yang mengeluh nyeri pasti bisa menilai. Kira-kira saya ini ada risk factor apa enggak? Ada faktor risiko apa enggak? Misalnya seorang laki-laki ketika usianya di atas 40 tahun, maka resikonya lebih tinggi daripada yang di bawah 40. Itu pasti. Kemudian itu kenapa, Dok? Ya, apakah karena jadi, kondisi badannya semakin turun? Kalau kita ngomong di sini nyeri dada yang hubungannya sama penyakit jantung koroner ya, penyempitannya. Jadi proses dari terbentuknya kerak lemak atau plak, ya plak atau kerak lemak gitu ya, di dinding pembuluh darah itu sebenarnya dimulai sejak kita remaja. Sejak kita kecil bahkan. Kalau pola hidup kita sejak kecil sudah tidak sehat. Tapi memang dia akan makin diperburuk ketika kita dewasa, kemudian dia pola hidup kita makin tidak sehat. Jadi itulah sebabnya bertambahnya faktor usia, maka resiko makin tinggi. Itu pasti. Kemudian apalagi kalau 40 tahun ada diabetes, merokok dan udah itu nyeri dada harus dipandang hati-hati. Satu. Kalau yang muda-muda biasanya sih bukan. Di bawah 30 tahun, laki-laki atau perempuan biasanya bukan suatu serangan jantung. Yang kita maksudkan nyeri dada di sini adalah yang mengkhawatirkan ya. Itu sih. Dan ternyata kan untuk penyebab nyeri dada ini sendiri kan sebenarnya ada banyak ya, Dok ya. Ada yang dari paru-paru, kemudian ada yang dari pencernaan, eksofagus dan segala macam. Nah, membedakan, Dok, sebenarnya untuk membedakan antara ini jantung, ini disebabkan karena ini itu seperti apa, Dok? Jadi sebenarnya ini adalah ranah yang lebih ke arah ke medis ya untuk bisa membedakan. Tapi sebagai anu aja ya, sebagai trik gitu ya, sebagai trik. Penanda yang simple ya. Satu, kapan kita harus curiga itu suatu nyeri dada jantung? Satu, kalau memang ada faktor risiko yang kuat. Yang saya bilang tadi, misalnya punya hipertensi lama atau punya diabetes dan itu satu, yang clue yang pertama. Yang kedua, nyerinya itu tidak bisa kita lokalisir. Jadi misalnya nyerinya di mana? Di dada sini loh, di sebelah kiri begitu ya, Dok ya? Atau di dada tengah. Tapi kalau di mana nyerinya bisa ditunjuk pakai jari. Tunjuk pakai jari. Biasanya bukan. Tapi juga tidak selalu seperti itu ya. Tapi ini ngomong secara statistik. Overall biasanya nyeri dada jantung itu tidak bisa ditunjuk. Tapi dia perabaan setelapak tangan atau apa gitu ya, di dada kiri atau tengah atau bahkan kanan juga bisa. Kemudian kadang-kadang di leher juga bisa, di punggung juga bisa, di ulu hati juga bisa, kemudian di dagu, rahang itu juga bisa. Bahkan kadang-kadang bisa menjalar sampai ke lengan, itu bisa. Ya. Seperti itu. Tapi mostly sebagian besar adalah di dada kanan. Dulu kita berpikir, awal-awal saya masih belajar kuliah itu juga berpikir nyeri dada jantung kan harusnya di kiri gitu. Iya, betul. Tapi ternyata penelitian bilang enggak. Ketika nyeri dadanya di kanan disertai menjalar ke bahu kanan dengan keringat dingin, mual muntah, itu udah kemungkinan besar jantung. Jadi intinya di dada tidak bisa ditunjuk, disertai mual, muntah, keringat dingin, nyerinya minimal itu 1 menit ke atas. Bukan hitungan detik. Kalau hitungan detik biasanya, aku lagi ngomong biasanya ya, itu bukan dari jantung. Apalagi kalau bisa ditunjuk di mana nih yang nyeri di sini. Kenapa? Tadi habis
dipukul sama pacarku, wah itu Waduh. pasti bukan jantung itu. Waduh. Ya, itu KDRT itu Mas. Wah, tiba-tiba mak teratap ya dok ya. Oke, tapi begini dok, ini karena masih banyak stigma di luar begitu ya masyarakat yang tadi sempat kita singgung begitu mengenai masyarakat itu masih berpikiran kalau nyeri sedikit ini berhubungan dengan jantung begitu. Tapi mengenai fungsi jantung atau cara kerja jantung sendiri itu pada dasarnya seperti apa dok? Ini hanya sebagai sedikit mungkin saja untuk Oke, edukasi jadi nanti masyarakat. kita hubungkan sama nyeri jantung Betul. tadi ya. Jadi jantung kita ini sebenarnya adalah sebuah organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Dia menerima darah tanda kutip yang penuh dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke satu ruangan jantung. Kemudian di situ dia dipompa dari situ ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Kemudian dia balik lagi ke jantung, masuk ke ruang rongga yang lain. Kemudian dari situ dipompa ke seluruh tubuh sehingga akhirnya tubuh ini mendapatkan oksigen secara baik. Itu adalah fungsi jantung. Dan yang memompa itu adalah otot jantung. Otot jantung, oke. Kemudian karena tadi ada, ingat ya, ada rongga-rongga, ada ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan itu dihubungkan oleh katup jantung. Kalau bahasanya klep jantung. Makanya ada yang bermasalah di mana? Di klepnya. Ya itu adalah katup. Dia pintu. Ya. Jadi ruangan ini ke ruangan sebelah. Jadi ruangan jantung ada 4. Kalau masih ingat pelajaran biologi ada 4. Ya masing-masing itu dihubungkan dengan pintu. Nah, pintu itu yang kadang-kadang bermasalah. Nah, ruangan ini yang penuh dengan otot ini dia berdenyut rata-rata manusia itu kan 60 sampai 100. 60 sampai Anggap aja 80 kali per menit. Oke. Kalau umur kita misalnya sekarang 40 tahun, bayangkan berapa kali dia berdenyut. 80 per menit kali 60 menit. 4.800 kalikan 24 jam kalikan 365 hari kalikan 40 tahun. Wow. Kayaknya nggak cukup. Nah, iya betul. Itu bisa bergerak. Otot itu bisa bergerak selama dia mendapatkan suplai oksigen yang bagus. Oke. Siapa yang memberikan suplai oksigen? Yaitu pembuluh darah koroner namanya. Oke. Yang disebut koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan ke otot jantung yang bergerak terus itu. Oke. Karena itulah koroner ini menjadi salah satu pembuluh darah yang paling penting. Karena ketika ada problem di situ, apa akibatnya? Nah, kalau misalnya kita terlalu sering stres, terlalu tidak bahagia, kemudian karena tidak bahagia itu kita jadi merokok, makan sembarangan, marah-marah, obat misalnya ada punya gula, tidak mau minum obat gula karena akhirnya terjadilah pembentukan kerak lemak di dinding pembuluh darah. Salah satunya di dinding pembuluh darah koroner tadi, yang fungsinya mensuplai oksigen ke otot yang bergerak. Jadi jantung kita itu mengeluarkan per menit itu kurang lebih 4 sampai 5 liter, Pak. 4 sampai 5 liter darah. Bayangkan dia berapa galon air yang sudah kita keluarkan tiap seumur kita ini. Betul. Nah, itu ciptaan Tuhan yang maha keren gitu ya. Nah, ketika ada masalah dengan koroner tadi, pembuluh darah karena ada plak atau kerak lemak yang bikin alirannya tidak bagus. Otot yang merasa kekurangan oksigen kan nggak bisa ngomong dia. Betul. Ngomongnya gimana? Ngomongnya dengan nyeri. Aku sakit nih. Aku nggak mau lari-lari, aku pinginnya duduk aja. Gitu. Nyeri dada itu sebenarnya adalah sinyal dari otot jantung yang merasa kekurangan oksigen. Karena salah satunya karena suplai oksigen yang kurang, karena alirannya tidak lancar, karena ada plak atau kerak lemak tadi. Berarti sebenarnya begini dok, saya percaya sebenarnya bahwa ketika tubuh kita itu ada sistem yang misalnya tidak berjalan dengan baik, itu tubuh kita sudah ngasih warning. Ibaratnya kayak meriang lah, itu sebenarnya sudah sebagai kalau warning. Kalau misalnya begitu. Mas Bayu ya, setiap kali ketemu pacarmu pusing, itu sebenarnya sinyal dari tubuh. Sinyal apa itu tuh? Tidak cocok ya. itu penting itu. Betul. Oke, ini semakin menarik perbincangan kita Sobat Sonora. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali sesaat lagi.
98,9 Sonora FM News, Traffic and Music, dan saya masih bersama dengan Dr. Yusuf di sini. Kita masih berbicara mengenai kesehatan jantung. Apakah nyeri jantung atau nyeri dada ini bisa dibilang serangan jantung? Tadi kita udah mulai ngebahas banyak banget ya, mulai dari kita harus aware dengan faktor risiko yang terjadi dalam diri kita, mulai dari apakah kita punya turunan jantung, kemudian gaya hidup kita seperti apa, dan segala macam seperti itu. Nah, Dok, begini Dok, saya mau nanya, ini sebenarnya saya juga mengalami Dok, begitu. Oke. Olahraga yang terlalu diforsir, kemudian setelah olahraga itu rasanya nyeri Dok di sini Dok. Apakah itu juga bisa dibilang bukan serangan jantung sih, lebih tepatnya jantung kita bekerja terlalu keras sehingga malah justru itu bisa menjadikan jantung kita jadi nggak sehat seperti itu. Oke, jadi sekali lagi setiap dokter itu akan melihat keluhan ini signifikan apa enggak, bermakna apa enggak, itu tetap harus melihat latar belakang dari pasien. Kalau yang nyeri dada ini Mas Bayu, usianya belum ada 30 Mas? Belum ada 30. Olahraga keras masih bisa, ya, masih nyeri dada setelah itu. Kemungkinan sih biasanya bukan jantung. Oh, bukan jantung ya, Mostly bukan jantung. Oke. Ya. Kemudian si dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan lain-lain. Kalau perlu melakukan pemeriksaan EKG, rekaman jantung ya. Dari situ ke arah mana nih gitu. Nah, itu yang kalau nyeri dadanya olahraga usia masih muda, di bawah 30 tahun, sebagian besar bukan jantung, mungkin otot saja. Mungkin ototnya. Mungkin otot saja, bukan suatu nyeri dari jantung. Tapi ketika itu terjadi pada usia yang agak lebih dewasa dengan beberapa faktor risiko, maka memang harus hati-hati. Jadi tadi kita udah cerita tentang kenapa sih kok ada nyeri dada dari jantung ya? Karena ketika suplai oksigen yang kurang, sehingga otot jantung merasa kekurangan oksigen, maka dia teriak sebenarnya, aku nyeri nih, aku kurang oksigen, maka dia nyeri gitu ya. Tapi sebenarnya nyeri dada tidak selalu terkait sama jantung. Bisa, karena di dada kita ini ada beberapa rongga, ada bagian-bagian dari tubuh kita di sini. Di sini ada otot, ada tulang, ada esofagus. Esofagus itu apa ya? Kerongkongan ya. Kerongkongan yang menghubungkan antara mulut sama lambung ya, itu ada juga paru-paru. Jadi nyerinya bisa berbagai sisi yang bikin nyeri, tidak selalu dari jantung. Bahkan sebenarnya kalau misal cedera punggung pun itu bisa berpengaruh juga ya Dok, terhadap sesak nafas ya. Saraf juga bisa bikin nyeri. Saraf juga bikin nyeri di dada kadang-kadang. Namanya river pain. Jadi nyerinya dari belakang atau dari saraf, tapi nyerinya sampai ke depan. Bisa. Oke, dan hari ini kita karena ngobrolnya santai juga dan berhubungan dengan yang sehat-sehat juga, hari ini juga kita lagi ada di Healthy Lunch lantai 2 dari Semarang Medical Center Telogorjo. Ini bisa dilihat, ini ada produk-produk menarik yang bisa Anda nikmati ketika di sini gitu. Kalau misal Anda lagi nunggu keluarga yang sedang sakit gitu kan, di sini bisa sambil menenangkan diri lah lebih tepatnya. Atau mungkin kalau misal mau ke sini cuman pengen jajan di sini juga bisa. Betul Mbak Resi? Betul ya? Wah, luar biasa. Ya, pokoknya di sini tempat sehat. Oke Dok, kita kembali lagi Dok. Ini mengenai bagaimana terus cara kita untuk mengantisipasi atau penanganan pertama lah Dok, lebih tepatnya ketika kita merasakan yang tadi sudah diindikasikan sebagai jantung itu tadi. Jadi kita ini seakan-akan yang nyeri adalah pasien yang mempunyai faktor resiko dan nyerinya khas ya, bukan hitungan yang bisa di hitungan detik atau bukan nyeri yang bisa dilokalisir dengan jari gitu ya. Jadi ketika memang seseorang kemudian merasa keluhan ada nyeri dan nyeri dada dan nyeri dadanya itu kayaknya mengarah ke jantung, ini pasti kayaknya, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah beliau harus istirahat. Istirahat total. Satu. Begitu ada nyeri seperti itu harus istirahat. Tidak boleh ngapa-ngapain. Supaya apa? Supaya adalah supaya jantungnya ini istirahat. Karena ingat tadi ketika suplai oksigen ke otot berkurang, maka otot ini teriak dengan bilang aku nyeri nih. Apa yang supaya suplainya ini baik ya, minimal dengan istirahat supaya suplainya tidak walaupun suplainya kurang tapi
Kebutuhannya. kebutuhannya tidak terlalu tinggi. Oke. Jadi sebenarnya nyeri dada itu adalah ketidakseimbangan antara supply and demand. Demandnya, oke. Bayangkan ketika pas seseorang itu lari, maka kebutuhannya naik, Ya, termasuk kebutuhan oksigen. betul. Tapi kalau suplai oksigennya kurang karena pipanya ada penyempitan, ada kerak lemak, ada plak di situ, akhirnya kan suplainya kurang, makanya dia nyeri, ya kan? Itulah sebabnya ketika seseorang itu nyeri dan itu khas ke arah jantung, maka dia harus istirahat. Oke, istirahat. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang yakin banget jantung, karena faktor-faktor risiko yang tadi saya sudah sampaikan, nyerinya 5 menit lebih, seperti dicengkram, seperti ditekan benda berat, seperti ampek banget, atau panas yang terbakar terus sampai ke leher, lehernya kenceng kayak ditekek atau dicekik, kayak di tindih beras 10 kilo di dada. Nah ini nih Ketindihan barbel, Dok. Ketindihan Ternyata barbel. habis nge-gym. Ya, nah. Asal tidak ketindihan kamu. Lorok banget tuh. Apa dah kamu? Nah itu, itu ketindihan. Kalau khas banget seperti itu, maka kalau dia punya obat namanya aspirin. Oke. Ya aspirin tuh ini sebenarnya udah merek ya, tapi ya yang paling terkenal itu sih ya. Misalnya acetosal, merek dagangnya sebenarnya merek generiknya namanya acetosal. Oke. Itu bisa diminum. Oke. Aspirin ini paling sering misalnya pada itu loh, anak-anak itu loh yang untuk penurun panas. Oh, oke. Boleh nyebut merek enggak? Jangan, Dok. Jangan dong ya. Yang warnanya oranye itu, Dok. Oke, warna oranye. Itu kan sebenarnya dosisnya cuma kecil, 80 mg. Kita bisa minum 2, 3 sampai 4 tablet. Oke. Karena orang bule di sana itu aspirin yang untuk obat nyeri kepala itu minumnya 500 mg. 500 mg. Oke. Nah, padahal kalau yang anak-anak itu hanya 80 atau 100 mg. Oke. Jadi kalau kita minum 2 aja sih nggak masalah. Oke. Tapi dengan begitu obat itu sebenarnya punya efek apa? Pengencer darah. Oke. Jadi selain dia sebagai obat untuk nyeri atau panas gitu ya, obat ini aspirin ini sebenarnya punya efek obat untuk pengencer darah. Nah, dengan minum 2 tablet, 3 tablet sampai 4 tablet, ya maka diharapkan beberapa menit kemudian, enggak langsung ya. Beberapa menit, jam, setengah jam, 1 jam itu sel-sel beku darah di dalam tubuh itu kinerjanya agak berkurang gitu. Sehingga kalau toh misalnya ada penyumbatan, nah itu tidak akan terus tambah dadi, Mas. Nah, tapi cari wong Jawa dadi ya, Dok, kayak begitu ya. Tapi kita progresivitasnya kita perlambat. Itu. Terus yang kedua, kalau memang beliau pernah ke dokter jantung atau pernah ke dokter dan pernah diduga suatu gejala jantung koroner, mungkin ada beberapa pendengar yang tahu bahwa ada obat yang kadang-kadang ditaruh di bawah lidah, Mas. Namanya isosorbit dinitrat. Ada merek dagangnya lebih terkenal lagi, depannya C. Tapi yang paling generiknya nama isosorbit. Obat ini bekerja dengan melebarkan pembuluh darah. Itu sebenarnya juga gampang dicari, tapi hati-hati banget sama obat ini karena itu sebenarnya harus dengan indikasi yang kuat. Harus yakin kalau itu betul-betul karena jantung. Nggak boleh sembarangan. Kalau yang aspirin ya anggap aja kita minum obat nyeri lah, ini nggak masuk. Itu oke. Gitu, Mas. Nah, tapi kalau misal untuk ada nggak sih, Dok, karena mengkonsumsi obat-obat tertentu tapi justru ternyata itu bisa menyebabkan pengaruh juga ke jantung? Saya pernah dengar soalnya seperti itu, Dok. Apakah itu benar? Obat-obat tertentu yang bisa juga ya, Dok ya? Jantung itu kan banyak faktor. Misalnya irama jantung yang tidak bisa ketika kita minum obat tertentu atau
makanan tertentu itu bisa bikin denyutnya terlalu cepat. Itu Oke, bisa. oke, Kopi ini yang di depan saya tapi tidak bisa saya minum nih, sementara karena saya diajak omong kamu. Oke. Ini punya efek beberapa. Oke. Ada beberapa orang minum kopi nggak apa-apa, tapi beberapa orang minum kopi bikin berdebar-debar. Oh iya, betul. Karena efek dari kafein Kafein, pada ya. seseorang itu kan ada unpredictable. Aha. Jadi gitu. Jadi kalau tapi obat yang langsung membuat rusak jantung itu jarang. Jarang ya dok, ya seperti itu. Ya, yang kecuali kecuali kalau misalnya obat-obat kemoterapi ya, itu memang agak kurang baik jantung. Oke, itu beda cerita lah ya dok. Itu beda cerita itu ya. Oke, seperti itu. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui kanal WhatsApp di sini. Ada dari Ella Lembong Sari, 34 tahun. Apakah ada hal pertama yang bisa dilakukan oleh diri sendiri ketika dada terasa nyeri, dan hal apa yang bisa memicu dada nyeri? Sebenarnya itu tadi sudah kita jawab, tapi mungkin boleh disinggung sedikit lagi aja dok. Oke, jadi ya itu tadi lah. Ketika dada nyeri istirahat. Kalau ini yang tanya kayaknya usianya masih muda ya. Masih muda, 34 tahun dok. Oh, 34 tahun, 34 wanita. Itu agak jarang sih kalau itu karena koroner ya. Tapi istirahat. Kemudian boleh misalnya dikasih obat anti nyeri apa gitu ya, paracetamol or something, karena kemungkinan nyerinya bukan dari yang tadi serangan jantung tadi ya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa WA yang beredar itu ya, kalau serangan jantung harus batuk-batuk atau tarik napas panjang dan lain-lain. Tapi intinya yang diperlukan adalah kondisi-kondisi yang membuat pasien itu rileks saja. Oke. Ya, rileks, tapi tidak wajib untuk batuk sebenarnya. Tidak wajib ada kewajiban. Tidak ada terbukti itu. Oke. Tidak ada bukti evidence kalau pasien serangan jantung dan batuk-batuk kemudian tidak jadi serangan jantung. Nggak ada. Oke. Batuk itu bagus ketika ada suatu gangguan jantung dengan denyut jantung yang rendah. Oke. Misalnya nadinya turun jadi 40 atau 50 lah. Dengan batuk, maka itu akan memicu supaya denyut jantungnya naik. Tapi ketika misalnya itu serangan jantung, denyut jantungnya normal atau bahkan cenderung tinggi, dibatuk-batuknya malah dibilangin curiga COVID nanti. Jadi ya jangan usah batuk. Iya betul. Lagi mongsonya itu kayak sekarang itu. Mongsonya gitu. Itu banyak di grup WA kan seperti itu. Oke. Nah ini dok mengenai orang-orang yang sudah terkena penyakit jantung koroner begitu. Salah satunya mungkin untuk mengantisipasi kan bagaimana cara untuk kita lebih rileks lagi. Tapi apakah yang sudah terkena jantung koroner ini diperbolehkan untuk berolahraga dok? Dan kalau diperbolehkan olahraga yang seperti apa sebenarnya? Oke, jadi ini kembali lagi ke saya belum selesai tadi. Oke. Kalau sudah nyeri dan sudah istirahat masih nyeri juga, segeralah ke dokter. Atau ke emergency room. Ya, ke UGD. Karena kita itu berpacu sama waktu. Jangan sampai maaf kalau itu betul suatu serangan jantung dan kita terlambat, maka kerusakan sel otot jantungnya akan luas. Nah, kalau pasiennya kemudian udah pulang, udah sehat, udah baik, boleh enggak olahraga? Boleh. Tapi memang nanti dokter jantung akan memberikan batasan-batasan tertentu. Ini boleh, ini enggak boleh, ini jangan. Sampai kapan? Dok, saya kapan boleh kumpul sama istri lagi? Kumpul ya boleh, satu rumah kan. Yang lainnya itu jangan dulu. Oke. Misalnya seminggu ini jangan Pak. Nanti setelah itu, setelah kontrol, ternyata tidak ada keluhan, baik-baik aja. Nanti dikasih tahu lagi. Atau kadang-kadang dokter setelah beberapa minggu atau bulan bisa aja dokter meminta pasien untuk treadmill. Treadmill tapi dengan atas anjuran dokter ya. Sehingga dia bisa aktivitasnya seperti ini gini gitu. Berarti sebenarnya olahraga diperbolehkan tapi asal dalam dengan pantauan dokter seperti itu dengan ya. Pengawasan dokter. Dengan pengawasan dokter. Gitu. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Mus di sini berusia 60 tahun. Beliau bertanya mengenai kaki saya itu sebenarnya sering ngerasa sakit, Dok. Itu apakah sebenarnya ini ada hubungannya dengan jantung? Sebenarnya saya sudah cek juga untuk gula dan semuanya masih cenderung relatif aman. Seperti itu. Oke, kaki sakit ya Bu. Kaki sakit biasanya sih tidak terkait sama jantung. Bu. Tidak terkait dengan jantung, oke. Yang kaki yang kemudian terkait jantung itu biasanya kalau misalnya kakinya bengkak, kemudian apa namanya? Nyeri-nyeri gitu, Dok?
Kalau nyeri-nyeri gitu? Nyeri-nyeri tidak selalu jantung. Tidak selalu jantung. Tapi kalau nyerinya timbul ketika pasien itu jalan cepat, kemudian hilang ketika pasien itu istirahat, itu bukan dari jantung tapi dari aliran pembuluh darah ke kaki yang kurang. Oh, oke, seperti itu. Bisa jadi. Namanya claudicatio intermittent. Jadi karena pembuluh darah di kaki kan bisa aja penyempitan, Mas. Menyempit, pasiennya seseorang itu jalan cepat, kebutuhan oksigen yang ke kaki kan meningkat. Padahal alirannya kurang, makanya dia nyeri. Oke. Itu bisa. Kalau bisa itu, jadi. Itu terkait sebenarnya bukan jantung tapi terkait pembuluh darah. Oke, seperti itu. Berhubung ini waktunya juga kita harus break, jadi jangan kemana-mana, sahabat Sonora, kita akan kembali sesaat lagi. Part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News, Traffic and Music masih barengan sama saya di sini, Boy Pamukas, dan masih bersama saya juga ada Dr. Yusuf di sini. Dan kita habis icip-icip ya ini karena kita kebetulan ada di Healthy Lunch lantai 2 dari Semarang Medical Center Tlogorjo. Sore ini pesan sirsat dan buah naga. Wah, luar biasa rasanya, seger. Dokter dengan kopi hitamnya. Oke, Dok, ini luar biasa kita berbicara dari tadi soal mengenai jantung begitu ya, Dok ya, kemungkinan jantung orang dari segala macam. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi untuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Fatur 53 tahun. Bagaimana cara membedakan nyeri dada antara itu gejala jantung atau itu karena asam lambung naik? Karena saya juga punya riwayat sakit mah. Seperti itu. Ini antara sakit mah sama jantung memang sesuatu yang kadang-kadang saling tumpang tindih gitu. Saling tumpang tindih. Banyak pasien yang ke kita dengan gejala seperti mah, tapi ternyata setelah kita evaluasi lebih lanjut nyerinya dari jantung. Oh, oke. Tuh ya, jadi kadang-kadang memang mirip nyerinya seperti asam lambung. Ya, cuma satu hal yang khas pada jantung adalah biasanya itu nyeri ketika misalnya habis makan atau habis capek jalan jauh atau habis apa aja lah, sesuatu yang membutuhkan energi lebih tinggi, termasuk makan, atau ketika kedinginan, mandi, nyerinya di ulu hati, ya itu harus hati-hati jantung. Oke. Sementara kalau yang lambung biasanya nyeri ketika nggak makan, ngerti nggak Mas? Telat makan atau waktunya ada makanan pantangan tapi masih dihajar begitu ya, Dok ya. Itu mungkin lebih banyak ke lambung. Ini secara gampang aja. Tetapi tetap kalau ada keluhan di ulu hati, ya, ulu hati sini tetap harus hati-hati itu jantung. Nah, nanti kalau Pak Fatur ke dokter, nanti dokter akan memberikan beberapa advice untuk melakukan tes lebih detail gitu. Kira-kira ini jantung atau lambung atau yang lain gitu. Nah, itu nanti akan bisa dilihat. Tes pertama misalnya tes rekaman jantung, EKG. EKG. Tapi EKG ini kan akurasinya rendah. Nah, kita bisa mengkombinasikan dengan tes-tes lain. Nah, misalnya treadmill test ya, dengan kalsium score. Nah, itu kita dari situ kita akan tahu kira-kira ini beliau termasuk yang high risk, termasuk yang low risk. Nah, itu nanti dilihat oleh dokter jantung di dokter lah yang akan menilai. Ini kebetulan di Tlogorjo kita lagi ada promo untuk check up jantung. Nah, salah satunya
Kalau mau screening koroner paling penting adalah treadmill sama calcium score. Oke. Treadmill itu tahu kan treadmill yang lari-lari kecil sambil direkam jantung. Kenapa sih kok treadmill itu bisa lebih detail sedikit? Karena ketika EKG ketika istirahat itu EKG ketika kebutuhan oksigen tidak terlalu tinggi. Oke. Tapi ketika treadmill, apalagi dengan kecepatan tinggi, kebutuhan oksigen meningkat. Oke. Kadang-kadang grafik yang mula-mula normal menjadi tidak normal. Menjadi tidak normal. Oke, seperti itu. Itu salah satu screeningnya treadmill. Yang kedua, yang kita juga di sini ada dengan calcium score. Di foto kalsium di dinding pembuluh darah jantungnya itu banyak apa enggak? Ketika kalsiumnya banyak, maka seseorang harus hati-hati. Siapa tahu kalsium ini ditempeli oleh lemak. Bad kolesterol. Jadi ketika kalsiumnya banyak, maka dia termasuk yang high risk. Kalau kalsiumnya rendah, low risk. Tetapi bukan berarti pasti bukan jantung ya. Tapi ini hanya sebagai salah satu cara aja. Nah, Dok, ini begini. Kalau misal orang yang sering begadang gitu, Dok. Ini kan biasanya kan punya keluhan-keluhan yang sama biasanya dengan jantung yang sering deg-degan, gampang deg-degan dan segala macam. Apakah itu juga jadi salah satu pemicu sebenarnya, Dok, atau bisa dibilang salah satu penyebab yang bisa menuju ke arah penyakit jantung ini karena sering begadang? Begadang karena pada saat saya membaca dari artikel yang dokter tulis itu kan karena pas Piala Dunia begitu kan, dan itu kan sering banget kalau misal Piala Dunia atau suka nonton bola itu kan seringnya malam. Itu sebenarnya adalah bukan malamnya. Jadi pada waktu Piala Dunia ada beberapa kejadian pada waktu menonton pertandingan Piala Dunia ada penonton yang meninggal. Itu sebenarnya bukan masalah malamnya atau begadangnya. Lah, itu mungkin menjadi salah satu faktor karena dia harus berjaga pada waktu yang dia tidak biasa terjaga, di mana itu bikin stresor tersendiri. Tapi yang lebih utama adalah karena emosional stres yang terlalu tinggi. Makanya nggak usah gampang kecewa banget. Ya hidup tuh ya memang kadang-kadang kecewa, kadang-kadang senang. Senang ya sing biasa. Kecewa ya ojo kecewa banget. Misalnya sepak bola menang. Wow. Excited yang berlebihan itu juga bisa memicu serangan jantung. Justru malah bahagia yang terlalu berlebih ya, Dok ya? Terlalu berlebihan ya. Atau sebaliknya, karena gol yang kegulan gitu, dia marah-marah, jengkel, akhirnya dia serangan jantung. Apalagi kalau Mas, totoan Mas. Itu. Bertaruh. Itu, Dok. Itu udah pacu jantung banget kan. Itu sudah dompet hidup dan mati, ternyata kehidupan ternyata juga begitu ya, Dok. Hidup dan mati ya. Waduh. Makanya kalau saya punya pasien yang suka main sepak bola, boleh enggak? Boleh, tapi kalau bisa jangan live, Pak. Tapi yang siaran ulang aja dan Bapak sudah tahu hasilnya. Jadi nggak deg-degan. Gitu. Tapi kalau live itu apalagi kalau nanti kalau aku menang, kue tak tukok kayak mobil. Itu. Aku kalah, kue nukok kayak aku mobil lah. Sudah ada beban dalam diri ya. Ternyata justru itu bisa menyiksa diri Anda. Jadi tolong dihindari itu ya. Tapi begini. Soal makanan, Dok, sebenarnya kan kalau misal kita ngomongin soal makanan yang harus dihindari, semua orang mungkin sudah banyak yang tahu tidak mengkonsumsi makanan yang berlemak dan segala macam. Tapi kalau untuk makanan yang dianjurkan sebenarnya untuk orang-orang yang punya penyakit jantung ini harus ya. Datang aja ke Healthy Long sini. Siap. Di sini banyak sekali makanan sehat nih. Betul, Dok. Betul. Kayak tadi saya kebetulan pesen makan siang dari sini. Pokoknya makanan siang yang sehat gitu. Makanan siang sehat. Akhirnya yang dikirimkan apa? Nasi merah sama ikan. Waduh, cocok. Ikannya juga nggak digoreng tuh, dikukus. Itu sehat bener tuh. Jadi gitu. Jadi memang makanan yang harus dianjurkan adalah makanan yang sehat. Makanan sehat. Sayuran, ya ikan yang sehat. Itu aja sih, Mas. Berarti daging-dagingan sebenarnya juga nggak apa-apa ya, Dok? Overall sih sebenarnya ya sebenarnya intinya jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan. Kalau bahasa agamanya berhenti sebelum kenyang. Nah, jangan terlalu
kenyang banget gitu. Oke, baik. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya, ada dari Sri Wahyuni di Sumur Broto. Ini berapa lama waktu yang seharusnya rutin dilakukan untuk memeriksa jantung sehat kita? Dan minimal dari usia berapa tahun wajib rutin untuk memeriksa kesehatan tubuh kita, terutama untuk organ-organ dalam? Oke, jadi kalau ketika seorang laki-laki mendekati atau melewati usia 40 tahun, maka sudah waktunya untuk check up sebenarnya. Oke. Laki-laki 40 tahun. 40 tahun. Tapi kalau sebelum itu sudah kadang-kadang ada keluhan atau beliau memiliki faktor resiko, misalnya maaf keluarga. Oke. Ada Pak D-nya atau Om yang maaf mengalami serangan jantung usia agak muda, di bawah 50 tahun, maka ada baiknya dia mulai umur 30 udah check up. Udah mulai check up. Atau perokok berat, atau ada diabetes, ya itu harus lebih dini. Tapi secara umum kalau dia sehat 40 tahun ke atas sudah waktunya untuk cek jantung. Kalau wanita biasanya di atas 50 tahun. Tapi ketika ada faktor-faktor resiko, apalagi dengan faktor resiko yang COVID seperti ini, isinya belanja, makan di rumah, berat badan tambah naik, kolesterol naik, gula naik, mungkin ada baiknya untuk check up. Berarti ketahui lebih dini itu jauh lebih baik ya, betul, seperti itu ya. Mungkin terakhir Dok, ini singkat saja untuk pesan-pesan yang di luar sana, untuk orang-orang di luar sana dan juga sahabat Sonora untuk selalu menjaga kesehatan jantungnya seperti apa, Dok? Jadi intinya mencegah itu, saya selalu bilang di mana-mana, mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Karena ketika udah sakit, biaya yang dikeluarkan akan banyak. Dan kalau mencegahnya ya dengan pola hidup sehat. Dan kalau mulai ada keluhan nyeri dada, dan memang salah satu yang ada faktor resiko, maka ada baiknya diperiksakan. Ya, karena jangan sampai terlambat. Saya kira demikian, Mas. Baik, kalau begitu terima kasih dokter ya sudah berbincang bersama saya. Sama-sama. Dan untuk hari ini siaran bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf Suseno SPJP FIH, tepat untuk di Healthy Lunch lantai 2 di Semarang Medical Center Telagurja selesai. Kalau begitu sampai berjumpa di perbincangan berikutnya. Bye-bye. Part of KG Radio Network.